Saya dari Tegal, nyong saka Tegal, Dias Setiawati. Angger ditarik saka Pemalang ya nyong ke Tandan. Nah, saka Brebes ya bisa. Oke, Mas Yetus. Saya Hendri Yetus Siswono dari Brebes. Begitu, sekian saja. Selamat siang semuanya. Nama saya Rivi Lazuardi dari Bumiayu, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Iwang Nirwana dari Pulau Sari, Pemalang. Salam budaya. Jare Bapak Nenyong, putune Mbah Ronggo Kastuba sing Desa Gandu, Comal, Pemalang. Wow, tapi dari Comal. Ya, tapi aku Pemalang. saiki nang Pangkah karo Budia Setiawati. Ya. Pembina Sanggar Teater Sanggar Seni Asah Mana. Mantap. Monggo. Matur suwun. Wah. DKP. Kebriayan Salawase. Ahung. Kulo saking Gunung Salak, Gunung Selamet, Gunung Salak, Bogor. Matur suwun. Sugeng siang untuk semuanya warga-warga Pemalang. Saya Wahyu Ranggati dari Slawi, Kabupaten Tegal, Singgiring Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Pemalang. Saya Apito lahirnya kelahiran Jatinegara, Kabupaten Tegal. Salam ngebiak ngerol nembak bongkar isian. Terima kasih. Saya Nana Marhinisme dari Belik, Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miraj Adika S dari Slawi, Tegal. Assalamualaikum, saya Ibu Riani Pemulung. Saya seorang pemulung dari Kota Tegal Kota. Terima kasih. Mantap. Kasih tepangan buat para seniman-seniman, penyair-penyair, sastrawan-sastrawan, dan orang-orang antik, orang-orang langka yang akan beraksi di Parade 3 Puisi. Sepi pamre tepe ajre. Tiba-tiba aku ingin. Tiba-tiba aku ingin mandi hujan seperti anak-anak. Tapi aku kok malu karena aku punya panu. Padahal waktu kecil dulu aku ingin jadi TNI yang terus pakai seragam tanpa ganti dan tidak ditanya kenapa. Tiba-tiba aku ingin menemukan segumpal uang. Lantas ku kembalikan dan dipuji sebagaimana orang jujur. Tapi aku tak menemukan apa-apa dan aku selalu korupsi kecil-kecilan pada milikku sendiri. Tiba-tiba aku ingin jadi bupati. Urusan kutu busuk. Agar binatang-binatang ini diperhatikan nasibnya, didudukan pada proporsi yang sebagaimana mestinya untuk menjaga lingkungan hidup dan hak hidup.
Tapi aku selalu teriak mama untuk meminta sesuatu. Dan aku tak ingin terpenjara gara-gara OTT. Tiba-tiba aku ingin Tuhan memberikan tempatku ke surga. Dan aku sebagai umatnya yang baik menolak dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan yakin bahwa aku adalah umatnya yang baik. Tiba-tiba aku ingin jadi perempuan. Agar berapa sakitnya aku melahirkan. Tapi dadaku kempes, keringatku tak bawangi, dan kalau tidur suka mendengkur. Tiba-tiba aku ingin tetap menjadi diriku sendiri, yang bebas merdeka, dan siap melarikan diri tanpa harus meninggalkan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diah. Terima mawi pasrah sepi pamrih kepian. Selamat siang Pemalang. Selamat merayakan HUT Pemalang. Panas yang ranggas jangan jadikan kita beringas. Indonesia, ku sebut namamu tanpa ragu. Lantang ku sebut namamu tanpa ragu. Semenjak mengenal air susu ibu hingga fasih mengeja dan melafazkannya sebagai tanah airku bersama langit biru, laut rindu, rimba waktu, nyaman dalam dekapmu. Indonesia, ku sebut namamu tanpa malu. Meski kuyu wajahmu mencerminkan letih onani anak negeri tentang korupsi, hukum yang diplesetkan menjadi tontonan abad ini. Lalu lugas lidahku menyeru sebelum keluh, sikat! Jangan koloyo lantaran ulah sontoloyo. Tetap perkasa menjadi Indonesiaku, tanah air Sambrut Katulistiwa. Penuh cinta aku memikirmu. Bagaimana cara mendendangkan pada anak cucu agar mereka lebih baik dari moyangnya, menjaga citra bangsa serta mengharumkannya. Indonesia, dalam sunyi sujudku kubidikkan pinta pada yang maha luput dari gilasan masa akan ketentraman bangsa, cinta dan banggaku padamu Indonesia. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup DKP Dewan Kesurupan Pemalang. Kalau
Nurrohman Sudibyo dan Zola. Sun besok Maryang iman yen wonten gerananing sasi srengenge kembar lima lintang alit gumelar ing siti segala tanana urip mati ya munggal suwarga. Bapak ananing di bapak kenyong kaya wong-wongan sawah dhewekan dolanan lato-lato. Bapak sampai ananing di bapak nyong kaya wong-wongan sawah jagung. Bapak saya bapak payah sembok payah kabeh pada seng saya payah. Besok ning akhireng zaman nyong nyawiji karo sampean. Laut berucap lewat topan, orang-orang membatu, sementara rakyatnya dolanan lato-lato, saling membenturkan diri. Lalu kau sebut beberayan, sapa baik kudu beberayan, pas seduluran. Ojo sampai dibenturkan kayak lato-lato, karena kue akhirnya ngundang setan tek-tek, ngundang setan belis tek-tek. Ayo dusir setane, ben ojo pada korupsi, ben ojo pada payah, ben ada pada susah. Tangira, bangkit ra, bangkit DKP, bangkit Mas Andi Rustono. Sun besok Maryang eman yen wonten gerananing sasi srengenge kembar lima lintang alit melar ing siti sagala tanana urip mati munggal suwarga neraka sungkon leboni benjang belani ngairing zaman isun karo sampean. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lelaki pesisir.
Ya Tuhan segenap pemilik pesisir sepanjang semesta, jauhkanlah kami dari mabuk keinginan membeli laut, membangun banyak villa, hotel, dan pusat niaga, agar kami tetap bisa merasakan hembusan angin, pohon kelapa, dan cemara menembusi sukma kami yang bongah. Karena selalu banyak keinginan memamah apa saja. Jauhkanlah kami dari bulldozer kerakusan yang dikirim tangan-tangan tiran menghalalkan apa saja demi peradaban yang dipaksakan. Jauhkanlah kami dari polusi obsesi ingin menang sendiri, menumpahkan busa dusta, membiarkan ludah sendiri. Diriak gelombang laut biru. Mesti terus bersampan padamu di pesisir pasir. Lukis Adamu, jejak yang tak pernah lalai. Itu Hendriatus Siswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan puisi tiga daerah. Kata tiga daerah mengingatkan saya pada peristiwa 45-an, bagaimana Kutil, seorang, kalau awal Orde Baru jadi duduk PKI, padahal sebetulnya seorang preman yang berpihak pada rakyat kecil dan berpihak pada orang-orang jalanan. Kemudian dia juga banyak mengeksekusi yang dia anggap sebagai orang-orang yang penindas, koruptor, korupsi. Kutil merupakan salah satu orang yang pertama kali dieksekusi mati di era Soekarno. Itu saya akan membacakan sebuah puisi dari Wiji Tukul. Biarkanlah jiwamu berlibur, hai penyair. Lupakanlah itu para kritikus sastra. Biarkanlah
jiwamu berlibur, hai penyair. Segarkan paru-paru dengan pemandangan-pemandangan baru. Pergilah ke Parangtritis, menikmati gubuk-gubuk penduduk yang menangkap jingking, atau makam Imogiri. Berziarahlah ke Mataram, atau pergilah menyelam di keributan jalan raya kotamu. Barangkali akan kau temui polisi lalu lintas yang seperti maling berdagang kesempatan di dalam pasar lakon. Aku kepengen ngopi di pinggir jalan sambil mentertawakan sejarah dan kebenaran, menghisap rokok mbako lintingan sambil menatap zaman yang mirip kebun binatang. Begitu panjang riwayat bangsa, tetapi hari ini kita baru pandai memuja masa lalu, mengelus-ngelus Borobudur, mendewakan nilai ketimuran semu, tetapi sibuk dengan Brigten dan membiarkan penyelewengan kekuasaan, membangun gedung-gedung, melebarkan jalan raya dan menyingkirkan kaki lima. Iki zaman edan. Bukan. Iki bukan zaman edan, Pak. Kalau kita masih punya malu pada diri, berhenti mengotori Teluk Jakarta dengan kotoran industri, berhenti membabadi hutan-hutan Kalimantan, kemudian kita kembali bersumpah, Indonesia satu, tanah airku satu, bangsaku satu. Bangsaku, pulau kita di ujung sana, dan pulau kita di ujung sana adalah kepulauan kita, bukan lumbung padi Jepang, Cina, atau Amerika. Bangsa kita di ujung sana dan di situ sana bukan milik para nelayan yang dibelit hutang, dan bukan cuma milik kaum petani yang gagal panennya dikhianati kemarau panjang. Bukan pula milik 1-2 tauke atau juragan atau cukong. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia benar, bukan bangsa, bukan bahasa yang gampang dibolak-balik artinya oleh penguasa. BBM adalah singkatan dari bahan bakar minyak, bukan bolak-balik mencekik. Maka bicara tentang nasib rakyat tidak sama dengan PKI atau malah dituduh anti Pancasila. Itu namanya manipulasi bahasa. Kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata siapa? Kepada siapa? Biarkanlah jiwamu berlibur, hai penyair. Biarkanlah jiwamu berlibur, hai penyair. Pergi tamasa kemana saja, tapi jangan pergi ke hiburan jeruk. Di sana malam sudah menjadi praktek seks. Biarkanlah jiwamu berlibur, hai penyair. Lupakanlah hiruk pikuk dunia pendidikan. Lupakanlah jumlah sepatu universitas swasta yang ditawarkan ajaran baru. Lupakanlah barisan penganggur yang berbaris lulus dari SMA. Ya, tinggalkanlah lakon kita ini. Baharui cinta di hati. Biji Tukul 95. Ini puisi dari saya.
Puisi saya tulis 2005. Lupa aku rahim ibu. Kota gemuruhnya lincun beracun. Anak-anak menggigil-gugil dan degil. Ada suara memanggil-manggil. Suara ibu yang membencah, tersaruk-saruk dalam puncak, kelasah kelusuk. Ibu menjelma kota menjadi jalan layang, memanggili anak tersayang. Anak-anak itu jangan dibiarkan berkeliaran di jalan. Nanti tersesat. Ini kota seperti kuburan, mayat-mayat berjalan sepanjang trotoar, burung gauk di angkasa berkoar-koar, menyihir hari-hari menjadi makar. Ini kota dihuni para pencaci dan geraman cekikik banci, menyerang hari-hari menjadi benci dan masturbasi. 1000 anjing turun menerkam, 1000 anjing menebarkan kekam, menjelma juga jadi huruf-huruf kanji, mati. Ketika kota menjelma bursa, ibu moksa laki-laki berwajah pemerkosa. Bapakku bersuara seperti asbak pecah, berdansa bersama noni-noni, menenggak vodka campur martini sambil melantunkan syair-syair lama. Siapa bilang bapak dari Ungaran? Bapak ini dari Pacitan. Siapa bilang rakyat kelaparan? Bioskop dan mal penuh antrian. Cekikik noni-noni semakin mendesak, penuh gairah, panggil bahasa, meludah. Ludahnya menjelma bocah-bocah berambut gondrong, berkaos oblong dan celana bolong. Menjelma juga jadi gadis-gadis berwajah manis, berkerudung dan bercelana jeans. Mereka terlihat bergerombol menyambangi istana, berteriak-teriak di pusat kota, dengan pusat terbuka, dengan resleting tengah ada revolusi! 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 Sampai mati. Tangan kiri mengacung ke udara, tangan kanan sibuk membuka BH, meremas payudara. Air susunya muncrat, menggenangi got-got, sebelum jadi bayi dalam plastik, dengan leher tercekik, dengan leher mencekik, dengan mata mendelik. Mendadak, aku teringat Gayang Sumi, teringat Dewi Kunti, teringat Kartini, teringat Bunda Maria, teringat Dewi Sita, teringat Bunda Teresa. Tapi aku tak ingat wajah rahim. Terima kasih. Berikutnya dari Rivi Laswardi ya Ibu Ayu. Untuk kawanku, waktu aku protes soal korupsi, kau gelengkan kepala sambil berujar, itu bukan tugas kita. Waktu aku bicara soal tamak, kau lari entah kemana. Waktu aku mulai pergi karena terlalu jengah dengan keadaan yang brengsek, yang seperti kayu terbakar menjadi abu, yang seperti es krim luntur dan terjatuh di jalan tol, yang bahkan kau, keluargamu, kawanmu, juga selingkuhanmu yang jatuh cinta padaku itu
tak pernah gratis memakai fasilitas umum yang dibangun atas nama negara dan dikendalikan oleh swasta. Baru kau kini mulai bilang dan teriak hidup rakyat, hidup demokrasi. Apa kau sebelumnya gila? Apa kau sebelumnya kesambat lumpen? Apa kau habis kena tempel sisa-sisa wine dalam botol Jagermeister yang mirip rating daeng? Atau jangan-jangan kau baru tamat membaca buku tetralogi Pulau Buru? Kawanku, jangan terlalu lena dan banyak gampang digoda iming harga satu prem lebih murah dibanding harga idealisme. Di seluruh tubuhku, cacing-cacing pun hidup sudah lama, mereka bahagia. Ku kasih tahu kau agar kau tak kurang akal. Di rahimku yang mulia, aku lahirkan lebih dari 1 juta anak-anak bangsa dan kubesarkan mereka dengan keringat dan peluh kasih sayang. Di bawah matahari yang terik sekalipun, aku tak pernah kekurangan dan minta bantuan kau untuk ulur kontrak-kontrakmu yang biadab itu. Karena aku tahu akulah tanah yang baik lagi subur. Kau boleh tak percaya, lihat saja betapa manis dan sakralnya tatkala anak-anakku memanen hasil kerja. Di kerontangku yang menurut metodemu itu, aku kembangkan sikap saling berbagi, bukan jadi saling untuk kompetisi. Sebab kompetisi takkan pantas disandang seluruh anakku yang bagus dan jelas. Mereka tak sekere yang kau kira. Di setiap kau buat nelangsa anak-anakku, mereka selalu tertawa. Tentu tertawakan kau yang rakus dan haus kuasa. Di setiap rasionalmu yang gagah itu, anak-anakku takkan pernah ciut nyalinya. Meski kau gunakan anakku yang lain yang kau jerat mereka dengan pangkat busukmu itu. Dan bagi anak-anakku yang patuh, ku beritahu engkau, biar tetes darah dan air mata ditanggungnya, selangkah pun takkan mundur dari seragam, moncong senjata, dan pengadilan. Sebab kuberikan susu kejujuran guna bekal hidup bersama. Terima kasih. Berikutnya ada dari Iwang. Orang miskin, orang-orang miskin di jalan yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian. Janganlah mereka ditinggalkan. Angin membawa bau baju mereka, rambut mereka melekat di bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala, mengandung buah jalan raya. Orang-orang miskin
orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kau abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan. Tidurmu akan penuh igauan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka. Jangan kamu bilang negara ini kaya, karena orang-orang berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya, bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan belacu, dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda, dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kau biarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik menjadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku program gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah orang-orang miskin juga berasal dari Kimah Ibrahim. Ku panggil namamu. Sambil menyeberangi sepi, ku panggil namamu, wanitaku. Apakah kau mendengar? Malam yang berkeluh kesah memeluk jiwaku yang payah, yang resah karena memberontak terhadap rumah, memberontak terhadap adat yang latah, dan akhirnya tergoda cakrawala. Sia-sia ku cari pancaran matamu.
Ingin ku ingat lagi bau tubuhmu yang kini sudah kulupa. Sia-sia. Tak ada yang bisa kucamkan. Sempurnalah kesepianku. Angin pemberontakan menyerang langit dan bumi. Dan 12 ekor serigala muncul dari masa silamku. Merobek-robek hatiku yang celaka. Berulang kali ku panggil namamu. Di manakah engkau wanitaku? Apakah engkau sudah menjadi masa silamku? Nana Marhainisme, Pemalang. Sembayang Rumputan, karya Ahmadun Yosi Herfanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang tapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurat di bumi tak berhenti mengucap sholawat Nabi. Sembayangku sembayang rumputan, sembayang penyerahan jiwa dan badan. Sembayangku sembayang rumputan, sembayang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang aku, akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku, akan bersemi melebihi dulu. Aku rumputan, kekasih Tuhan di kota-kota disingkirkan. Alam memeliharaku subur di hutan. Aku rumputan tak pernah lupa sembahyang. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau ku persembahkan. Pada tanah akar ku pertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi sikirku menggema menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku rumputan, kekasih Tuhan, seluruh gerakku adalah sembahyang. Terima kasih. Bapak Wahyu Ranggati.
Rakyat mengerang, memegang dada, perut, dan tenggorokan. Sekaring bawana langgeng. Dadanya sakit, perutnya perih dari lapar. Telinganya sakit dibohongi. Tenggorokannya tak sanggup menelan janji-janji yang setiap detik dijalankan ke mulutnya. Mau muntah, tak ada yang dikeluarkan. Mau menangis, tak ada tetesan. Air liur kebencian menetas, mengkristal menjadi dendam. Entah pada apa, entah pada siapa, kemana meminta pertanggungan jawab. Wajah-wajah itu telah dikerumuni lalat. Mereka sedang memakan bangkai nampaknya. Tak ada yang menolak. Semua beringas, sangat ganas. Mereka tenggelam pada kolam yang kita buat sendiri. Mereka terbakar oleh tungku yang kita sulut. Mereka terjerat oleh jaring-jaring yang kita pasang. Mereka tak sanggup mengakhiri yang kita mulai. Mati tergenang, hangus oleh kobaran. Tak berkutik oleh akal-akalan setan. Memuja ilmunya sendiri, mendewakan kekuatan logika. Negeri tercinta diterpa prahara, mati dalam satu tarikan nafas saja. Di mana kita? Tuhan, ini negeri kami. Ketika insan menerawan jauh, seperti elang menjelajah alam luas, tak berbatas, tapi tak terelak lagi, tapi tak terasa akan mengangki hutan rimba luas. Aku terkejut, yang dulu hijau rimbun dihiasi burung-burung aneka rupa, dihuni aneka satwa. Seperti ada pembunuhan mendadak, semua menjadi lenyap. Tangan-tangan siapakah yang tega melakukan ini semua? Hutan-hutan rimba meranggas, kering, mendatangkan hawa panas. Teriakan dan pemberontakan adalah kepongahan yang nyata. Seperti terlihat ada yang hilang tak terpisah. Ini kota apa neraka? Terpecahlah berkeping-keping jiwa yang melekat di antara kita. Lenyap, tak bermakna. Kalau kalian saja memiliki keperkasaan, elak, tak lagi membutuhkan pengakuan, pengendalian dan penggalian menjaga daya hidup.
perjuangan adalah pengabdian. Maka inilah yang disebut sebuah cermin kehidupan. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai sayap-sayapmu patah. Siapa lagi menjaga keseimbangan itu? Yang sesungguhnya jiwa-jiwa kita sendirilah yang mengeruk partikel-partikel planet yang rusak dan porak-poranda oleh kedahsyatan yang merusak keindahan, atau malah kerusakan keindahan itu sendiri. Dengan kekuatan-kekuatan sendiri, sampai begitu sulitnya menggantikan kata bangsat yang lebih bangsat. Herannya lagi, kita pun heran menyombongkan kekurangan ajaran. Maka ini yang dimaksud pendidikan moral yang semu, keji dan palsu. Andai semua orang memiliki cermin yang tersimpan di setiap hati, jiwa, dan pikiran. Terima kasih. Ini sebuah karya saya banyak bercerita tentang demo prahara di negeri tercinta, di mana yang kedua alam yang dirusak, prahara dan pengilon sebuah cermin kehidupan. Saya panggil penyair dari Kabupaten Tegal, Slawi, Saudara Gusmi. Persilakan. Mengenang kotamu bagi pemalang yang asri dan ayu, memasuki gerbang-gerbang kenangan, ada yang diam di pojok jembatan,
jalan yang sepi, jalan yang berlubang-lubang seperti gelombang, jalan-jalan yang penuh air, lampu-lampu yang redup, debu-debu menempel di kening. Aku masuk ke dalam jiwamu, berbisik dalam gelap. Rambutmu yang panjang tersibak angin pegunungan. Ayu, pemalangku, aku mencintaimu, kataku. Sambil meraba-raba daun-daun kenangan yang rontok satu-satu, kulihat wajahmu kusut oleh tekanan nasib dan belalang berontokan cita-cita. Pemalang ayu, wajahmu anggun berseri, meski tak pernah rapi. Rambut tak terpelihara, wajahmu kumal tak disetrika. Tapi aku mencintaimu. Senyummu menyejukkan jiwa, itulah yang ku rindu. Di dahan-dahan burung-burung berkicau mematuki bunga-bunga seperti pesta. Sementara kau lesu duduk di rusbang bambu mengenangkan nasib. Pagi berangkat ke sawah, menjelang petang baru pulang. Tiap hari kadang membosankan, tapi wereng telah meyoyak-koyakan harapanmu. Padi yang dirawat diserang wereng dan gagal panen. Ingin pula jadi buruh pabrik, tak punya ijazah. Buruh konveksi pun tak ada lowongan, karena lagi sepi. Padahal kebutuhan hidup kian meninggi, tak berdaya. Pemalang ayu, tak usah kau bingung, bukankah aku sangat menyayangiku? Kataku. Memasuki gerbang-gerbang kenangan, ada yang diam di pojok pematang. Ia melihat tanahnya yang subur, tapi tak ada perawatan. Lalu ia biarkan rambutnya yang panjang tergerai hingga petang. Allah, 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 Allah. Rembulan tertukun di atas batu nisan sambil menghitung-hitung tasbih memujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Riani Pemulung dari Kota Tegal. Riani Pemulung. Goresan Pemulung oleh Riani Pemulung. Kami pemulung, kami mencari sampah masyarakat.
Tapi untuk kamu catat, kami bukanlah masyarakat sampah. Kotor itu kerja kami. Tapi coba kamu renungkan. Mana yang kotor? Kerjaan kami atau mereka para koruptor? Kami para pemulung. Kami tak curi duit rakyat. Kami tak ambil hak rakyat. Kami pemulung. Kami punya etika. Kami punya cita-cita. Kami suka dengar berita. Kami suka dengar musik. Kami bisa tertawa. Kami bisa menangis. Kami pemulung. Kami ingin dicintai. Kami juga ingin disayang. Pemulung juga manusia. Itu yang perlu kamu catat. Pemulung juga manusia. Terima kasih. Salam berbayan. Teman-teman para penyair dari 3 daerah, monggo dipersilakan naik. Baik, buat para penyair untuk bisa 3 daerah naik semua. bergabung, Penyair 3 daerah, bisa naik semua yang dari Brebes dan juga Tegal. Beliau ada Mbak Diah Setiawati dan juga Mas Nur Rahman Sudibyo VS dan juga Mas Iwang Nuraha dan teman-teman. Iya, semua pengisi acara puisi di siang hari ini diharap untuk bisa naik ke panggung. Salam rahayu, salam berkah, salam selamat, salam sejahtera, salam yang sejatinya salam. Hari ini betapa bahagia kita, bangga punya kota Pemalang yang digagas, diprakarsai oleh DKP. Dewan Kesurupan Pemalang, Bebrayan Salawase, karena kita adalah umat manusia yang senantiasa menjaga kesadaran dan kemurnian karena kita bagian dari alam semesta. Pun. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae ragataya pangawasa. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae ragataya pangawasa. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae ragataya pangawasa. Ananguni hana mangke tanha nangu
tetu ayeuna ana tunggak ana watang tanhana tunggang tanhana watang ayama tunggulna antetu catangna anak gunahana ringde makan tanhana guna tanhana ringde makan damailah di langit, damailah di bumi, damailah di jiwa, damailah semesta. Hadirin, demikian seniman 3 daerah mempersembahkan untuk hari ulang tahun Pemalang. Bangkitlah! Bangkit! Pemalang bangkit! Bangkit! Yuk! Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para sosok seniman yang Ya, bergaya juga sebentar. berpenampilan sangat unik. Bentar, ada Mas Andi mau ada kata terakhir. Kata-kata terakhir bahaya nih. Oke, dipersilakan tentunya. Bapak Masih Andi. kami harapkan tentunya Sila- sosok Andi silakan. jangan kata-kata terakhir dong. Mas Kutil silakan. Bahayong. Kata-kata terakhir untung semene lah ngasih ngomong amin. Ya Kang Kabeh ya Mbak, kita ini baca puisi parade ini belum pernah di alun-alun, belum. Dengan panggung selebar ini di Pemalang belum. Ini kita memulai, mudah-mudahan komunitas yang penyuka sastra itu bisa punya ide-ide kreatif yang lebih bagus daripada ini, ya kan? DKP Bebrayan ini kita Bebrayan. I love you. Dia yang memakai istilah dewan kesurupan ya kan? Ya. Karena perkembangan sekarang menjaga kewarasan supaya tidak kesambet. Iya. Kayaknya ambil mic lagi deh. Sambil saudara kita dari PSHT mempersiapkan diri ya Mas ya. Mempersiapkan monggo. Ya, kita sama karena silat itu juga salah satu bidang seni selain untuk membela diri. Ya. Yang penting tidak ngeles. Kalau kemarin ada kuda lumping, atraksinya dengan memakan beling. Terus apa lagi Mas? Biasanya di kelapa, paku, apalagi Mas Apito? Makan neon, makan neon.
Iya, itu kecil. Ya, itu kecil. Hah? Kecil. Karena ada yang lebih jahat lagi dari kuda lumping, memakan anggaran. Abot teman. Iya kan? Berat ya. Ada pesan-pesan yang mengenakan bagaimana Mas Apito penyelenggaraan ini? Yang jelas seluruh warga negara Pemalang berkumpul di sini dan saya lihat anak-anak kecil, bapak ibu mengajak ya minimal ada getaran dari kami ketika membaca puisi dan bisa menularkannya nanti ketika putra-putri panjenengan mencintai kesenian. Saya ajak anak istri saya ke sini supaya tahu bapaknya jenggelitan ya. Bisa ngerol nembak. Iya. Iya. Jadi kami dan teman-teman matur nuwun Mas Andi atas undangan dari Dewan Kesenian Kesurupan Bebrayan Pemalang. Kesurupannya bebrayan kan apik ya. Iya, apik. Iya, aja kesurupan liane. Daripada kesambet. Lah aku. Iya, matur nuwun dan semoga acaranya setiap bulan ada gitu. Jadi saya sering ke sini. Kita nanti kolaborasi dengan Ebek. Oh, siap, itu menarik sekali. Ya. Tuan rumahnya Mbak Nana. Ya, karena pusatnya Ebek itu ada di Belik. Lanjut. Ya. Ya, yang orang Pemalang. Cukup. Iya dong. Mbak Nana. Ya, bukan pesan-pesan terakhir ya. Selamat ya, hari ulang tahun Pemalang ke-488. 448. Semoga tetap menjadi kota yang nyaman untuk kita tempati. Iya. Oke. Ya, semuanya terima kasih untuk selama ini menjadi tempat ternyaman untuk diri saya juga. Ya, terima kasih Mas Iwang. Tepuk tangan buat PSHT. Iya. Oke, sedulur PSHT. Silakan MC. Terima kasih buat Pak Andi Rustono dan juga para penyair yang tentunya barusan kita saksikan dengan tema yang sangat beragam.